Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin dan hadirat serta kajian daurah fikih Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqhi Shiyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan, dan kita sudah sampai pada majlis pertemuan yang ke-16, yaitu tentang tema Al-I'tikaf, tentang tema I'tikaf. Maka kita lihat apa saja pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama adalah tentang arti i'tikaf, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, i'tikaf secara bahasa adalah menetap kepada sesuatu, menahan diri agar menetap pada sesuatu. Jadi artinya menahan diri kita untuk bisa tinggal di satu tempat dan menetap di dalamnya. Itu secara bahasa. Tinggal, menetap di dalam satu ruangan, dalam satu wilayah, dalam sebagainya. Mengkhususkan satu ruangan, kemudian kita menetap di dalamnya, itu sebutnya i'tikaf gitu. Nah, adapun secara syariat, arti i'tikaf adalah menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat yang khusus dan dari orang yang khusus. Nah, itu arti secara syariat tentang i'tikaf. Diam dirinya kita di masjid, kemudian kita menetap di sana untuk beberapa waktu, dilakukan dengan sifat yang khusus. Ya, artinya sifat yang khusus itu adalah hanya beberapa hal saja yang boleh kita lakukan di i'tikaf kita itu, seperti sholat, zikir, puasa, kemudian baca Al-Quranul Karim, kemudian sholat malam, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Dan dilakukan dari orang yang khusus, yaitu orang muslim saja. Nanti akan ada syarat-syarat yang boleh, syarat sah untuk bisa melakukan i'tikaf. Nah, jadi itu i'tikaf. Nah, kemudian yang kedua, hikmah dari i'tikaf. Apa sih pelajaran atau hikmah diadakannya syariat i'tikaf ini gitu. Nah, Imam Ibnu Rajab berkata, makna dan hakikat i'tikaf adalah memutus hubungan dengan makhluk untuk menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya arti kita beriktikaf adalah kita memutus hubungan dengan makhluk. Kemudian kita datang ke masjid gitu ya, melakukan ibadah-ibadah tertentu untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak nanti kita akan dapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan begitu juga para istri-istrinya. Setelah Rasul meninggal, maka istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan i'tikaf 10 hari terakhir di masjid. Di situ sebenarnya ada yang lebih dalam lagi, bahwasanya itu juga bisa dijadikan persiapan kita seberapa besar siapnya kita untuk meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini gitu. Apakah kita sudah siap meninggalkan dunia ini kemudian pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa gitu, kecuali hanya amal saja yang Allah mudahkan untuk kita lakukan saat kita masih di bumi ini. Itu persiapannya gitu. Karena kalau tidak kita persiapkan, kalau kita mencoba untuk pasti pada saat datang ajal dan lain sebagainya, mungkin banyak di antara kita yang tidak siap dan lain sebagainya. Nah, maka ini adalah salah satu momen untuk kita bisa berlatih dan mempersiapkan saat ajal tiba, kemudian kita pergi ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah pernah mendapatkan suasana seperti itu saat kita beriktikaf. Di mana saat kita beriktikaf ini kita memutus hubungan dengan makhluk manusia siapapun gitu, menjadi fokus untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid itu, i'tikaf. Nah,
Beliau pun berkata lagi, maksudnya Imam Ibnu Rajab, orang yang beriktikaf itu adalah menahan dirinya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya, dan memutus segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia beriktikaf dengan hati dan jiwanya, maka tidak ada yang tersisa baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Jadi ini latihan kita bagaimana kita bisa memberikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya itu akan kembali kepada kita semua ini. Apakah 1 tahun full itu kita gunakan untuk dunia kita saja, yang kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan kita melupakan akhirat kita yang mana kita pasti akan kembali lagi kepadanya gitu. Nah, maka ini adalah momen untuk mempersiapkan semua hal itu. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum i'tikaf. Apa hukum i'tikaf? Imam Ibnul Munzir berkata, para ahli ilmu telah sepakat bahwa i'tikaf hukumnya adalah sunnah, kecuali seorang bernazar untuk melakukannya, maka i'tikaf itu akan wajib. Hukum asalnya beriktikaf itu sunnah, hukum i'tikaf itu sunnah. Tapi jika ada orang yang bernazar, misalnya kalau saya sukses dalam jual beli bisnis saya atau kerja saya, atau saya lulus ujian, maka saya bernazar kepadamu ya Allah untuk melakukan i'tikaf 1 malam saja. Nah, kalau dia sudah bernazar, maka i'tikafnya itu menjadi wajib. Dari tadi yang sebelumnya hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya beriktikaf setelahnya. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sampai wafat beliau bisa melakukan i'tikaf, memutus hubungannya dengan manusia seluruhnya, kemudian membangun hubungan setahun sekali gitu. Dan itu pun hanya 10 hari, menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlatih meninggalkan dunia gitu, berlatih meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Keutamaan i'tikaf, tentang keutamaan i'tikaf. Yang pertama adalah karena i'tikaf mempunyai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk selalu membersihkan rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk mereka yang ruku' dan sujud. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 125. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk senantiasa membersihkan Masjidil Haram, Mekah itu Masjidil Haram, yang kata Allah agar ini bisa dibersihkan untuk mereka yang akan tawaf, untuk mereka yang akan beriktikaf, untuk mereka yang akan menunaikan, mendirikan sholat. Jadi artinya saking besarnya keutamaan i'tikaf, Allah sampai memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk selalu membersihkan Masjidil Haramnya gitu. Kemudian yang kedua, karena i'tikaf mempunyai keutamaan, maka Siti Maryam pun beriktikaf di Masjidil Aqsa. Ini dalam surat Ali Imran ayat 37 disebutkan bahwasanya Maryam pada saat itu beriktikaf di Masjidil Aqsa. Siti Maryam itu putrinya dari Imran gitu. Kemudian yang ketiga, penulis mengingatkan bahwa dalam pembahasan ini terdapat banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah atau tidak benar, seperti barang siapa yang beriktikaf di 1 malam maka pahalanya adalah 1 umroh. Jika 2 malam beriktikaf maka pahalanya adalah 2 kali umroh dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lain sebagainya, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi salah satu bentuk keutamaannya saja Allah harus memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan masjid, menyambut mereka yang akan datang beriktikaf. Artinya apa? Mereka yang datang beriktikaf itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tema mustahabnya, sunnahnya kita berijtihad, bersungguh-sungguh
dalam ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini harus dilakukan. Bagaimana setiap mereka yang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid sekitar rumahnya, dia harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh gitu. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir Ramadan yang tidak pernah dilakukannya di bulan lain. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Artinya kalau sholat di bulan-bulan lain mungkin hanya ini dan itu, zikir dan sebagainya, dan pada saat i'tikaf mereka melakukan yang lebih. Karena itulah yang biasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yang kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ibadahnya itu tidak seperti ibadah di bulan-bulan lainnya gitu. Artinya kan kita harus bersungguh-sungguh dari zikir, baca doa, kemudian baca Al-Qur'anul Karim, bersedekah dan melakukan ketaatan kepada orang tua gitu. Kemudian dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk ke 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya dikencangkan oleh Rasulullah, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini potret kedua bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hari-hari i'tikafnya. Yang pertama, beliau mengincangkan sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya, istrinya untuk melakukan sholat. Jadi arti mengencangkan sarungnya, para ulama menjelaskan bahwasanya itu menandakan Rasul akan bersungguh-sungguh dan melakukan ibadah yang mungkin sangat sungguh-sungguh sekali gitu. Dalam kekhusyuannya, bacaan Al-Qur'annya dan doanya dan sebagainya. Itu menunjukkan kesungguhannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah di 10 hari terakhir gitu. Kemudian yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya artinya biasa kan kalau qiyamul lail itu ada kalimat minnya. Min itu artinya sebagian, mestinya sebagian malamnya. Tapi dalam teks ini Siti Aisyah mengatakan menghidupkan malamnya. Maka artinya mungkin di luar Ramadan Rasul menghidupkan sebagian malamnya. Maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan seluruh malam Rasulullah hidupkan dengan zikir, dengan qiyamul lail, salat tahajudnya, dengan doa, dengan bacaan Qur'annya itu. Semua malamnya. Berarti kan sangat luar biasa sekali apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan gitu. Kemudian membangunkan keluarganya, istrinya gitu ya, untuk melakukan sholat malam itu. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Bukhari ini ada kisah tentang bagaimana menjelaskan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun di suatu malam dengan secara fazi'an tuh mungkin habis dapat kabar mimpi buruk dan lain sebagainya, sehingga Rasul bangun kaget gitu. Kemudian Rasul bersabda, subhanallah, maha suci Allah, madza unzila al-lailah minal khazain wa madza unzila minal fitan. Rasul kaget gitu. Kemudian langsung tiba-tiba berteriak, apa ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini dari fitnah-fitnah gitu, dari musibah-musibah, dari ujian-ujian gitu. Kemudian kata Rasul, man yuqidhu sawahibal hujurat, barang siapa yang ingin membangunkan keluarganya likayusallin, agar mereka semua ikut sholat di tengah malam ini. Kemudian kata Rasul, rubbaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, betapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia, ternyata nanti di hari akhir dia tidak memiliki pakaian sedikit pun gitu. Nah, sehingga di sini para ulama menjelaskan apa maksudnya gitu. Rasul tiba-tiba bangun di tengah malam, kemudian kaget, kemudian bersabda, fitnah apa ini yang telah diturunkan dari langit ke bumi ini gitu. Kemudian Rasul menganjurkan kepada orang-orang untuk membangunkan para istrinya untuk bisa melakukan sholat di sebagian malamnya. Karena kata Rasul betapa banyak para istri gitu ya, para istri yang memiliki, kalau sih tafsirannya adalah dikasih rezeki tapi tidak bersyukur, kemudian tidak taat kepada suaminya gitu, sehingga itulah yang banyak memasukkan para kaum hawa, terlebih khusus kaum para istri ke dalam kecelakaannya di dunia maupun di akhirat. Maka dengan sholat malam ini gitu ya,
maka dengan sholat malam ini itu akan membuatnya mendapatkan keringanan dari atau penebus dosa dari kesalahan-kesalahannya saat mereka di dunia. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya para istri juga, kaum hawa juga mengikuti melaksanakan sholat di sebagian malamnya gitu, sholat tahajud atau yang disebut dengan sholat qiyamul lail. Nah, waktu tentang i'tikaf, kapan mulai masuk i'tikaf itu? Ada yang mengatakan di malam 21-nya itu, setelah maghribnya itu, pas isyanya bisa, atau tanggal 21 di setelah subuhnya itu dia mulai masuk i'tikaf, kemudian keluar di malam takbiran. Keluarnya jadi i'tikafnya seperti itu. Di malam 21 kita sudah datang. Malam 21 kita datang ke masjid, niat beriktikaf, membawa perlengkapan, pakaian dan lain sebagainya, dan keluar dari masjid itu di malam takbiran untuk pulang ke rumahnya, maksudnya gitu. Nah, kemudian syarat sah i'tikaf itu yang pertama ada Islam, dia harus muslim, kemudian dia harus yang berakal gitu. Kemudian dia harus tamyiz, sudah usia 7 tahun gitu. Kemudian dia yang memiliki niat, harus niat i'tikaf 10 hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima adalah memang di sini dipertanyakan ya, apakah disyaratkan untuk suci dari haid, nifas dan junub gitu. Bagi yang haid, bagi yang sedang nifas atau sedang junub, apakah boleh beriktikaf? Jumhur ulama, imam kita yang empat sepakat bahwasanya yang nifas, yang haid, yang junub itu tidak boleh melakukan i'tikaf gitu. Nah, akan tapi ada pendapat lain, pendapat Imam Al-Muzani, salah satu ulama besarnya di mazhab Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i gitu. Kemudian pendapat Imam Az-Zahiri gitu, bahwasanya mereka boleh, yang walaupun yang sedang haid, yang sedang nifas, yang sedang junub, mereka pun boleh diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf di masjid-masjid dengan syarat bisa menjaga dari najisnya itu, bisa menjaga dari najisnya itu, memiliki tempat khusus di masjidnya ini untuk mereka-mereka yang memiliki halangan seperti tadi. Artinya boleh. Kalau jumhur ulama yang 4 mengatakan tidak boleh sama sekali gitu. Adapun Imam Al-Muzani, Imam Az-Zahiri mengatakan masih boleh. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sedang junub. Kemudian Abu Hurairah pergi mandi junub terlebih dahulu, kemudian datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, kenapa Anda itu langsung melihatku kemudian engkau pergi begitu saja dan meninggalkan aku, tidak menghampiriku gitu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku pada saat itu sedang najis ya Rasulullah, sedang hadas gitu, sedang terjadi hadas junub, dia belum mandi dan lain sebagainya, sehingga aku pulang terlebih dahulu kemudian mandi. Nah, kata Rasul, subhanallah, orang yang beriman itu tidak najis. Kata Rasulullah, orang beriman itu tidak najis. Maka jika mukmin itu tidak najis melainkan suci, maka tidak apa-apa masuk ke dalam masjid. Yang padahal tadi Abu Hurairah kan dalam keadaan junub, sehingga tidak mau bersalaman kepada Rasulullah, tidak mau mengucapkan salam, karena Abu Hurairah menganggap, saya kan masih junub, saya masih najis ini, saya tidak boleh dong melakukan hal seperti itu. Tapi kata Rasul, tidak. Orang mukmin walaupun dalam keadaan seperti itu dia tetap suci gitu. Dan pernah juga disampaikan bahwasanya Siti Aisyah sedang haid, kemudian Rasul meminta untuk bisa datang ke tempat i'tikafnya Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kemudian Rasul menjawab, sungguhnya haid kamu bukan ada pada tanganmu gitu. Maka di sini Siti Aisyah radhiyallahu taala anha masuk masjid dalam keadaan haid, karena Rasul mengatakan, ya haid itu kan bukan dari kesengajaan kita, melainkan itu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi wanita mungkin harus mendapatkan izin dari suaminya gitu ya. Dia tidak bisa datang seenaknya i'tikaf tanpa mendapat izin dari suaminya. Kemudian harus i'tikaf di masjid di mana salat 5 waktu itu dilakukan, kemudian salat Jumat pun didirikan di sana gitu. Walaupun memang ada pendapat ulama yang lainnya. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf, keluar masjid tanpa ada uzur. Jika keluar masjid tanpa ada uzur, maka itu membatalkan i'tikafnya. Keluar masjid boleh gitu, seperti untuk buang air kecil, buang air besar, untuk membawa makanan, untuk mengantar istri yang datang di malam hari, mengantar pulang gitu ya.
Itu pun diperbolehkan. Kalau ada uzur syar'i itu diperbolehkan. Kemudian yang membatalkan lagi adalah melakukan hubungan intim dengan istrinya gitu. Nah, maka itu membatalkan i'tikafnya di masjid tersebut gitu. Kemudian dia murtad, kemudian dia niat berhenti untuk melakukan i'tikaf. Pembahasan terakhir tentang hal-hal yang mubah ketika sedang beriktikaf. Mubah hukumnya makan dan minum di dalam masjid itu tidak masalah, mubah. Tidur juga mubah gitu. Mengenakan pakaian yang bagus itu mubah. Kemudian melazimkan satu tempat di dalam masjid itu mubah. Misalkan saya ngambil di pojok sebelah kiri. Nah, itu saya akan di situ selama 10 hari. Itu juga mubah, boleh saja gitu. Mubah juga untuk para istri menengok suaminya yang sedang beriktikaf datang ke teras masjid atau masuk ke dalam masjid menuju tempat suami yang sedang melakukan iktikafnya. Maka itu hal-hal yang diperbolehkan. Satu yang dilarang untuk dilakukan ketika iktikaf yaitu melakukan jual beli di masjid. Maka ini sangat dilarang sekali melakukan jual beli di masjid. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW mengatakan dalam sebagian hadisnya, barang siapa yang melakukan qiyam, sholat malam di berpapasan pada malam Lailatul Qadar itu, maka semua dosanya akan Allah ampuni, dosanya telah lalu akan Allah Subhanahu wa taala ampuni gitu. Bahkan salah satu keutamanya lagi, selama kita di i'tikaf itu malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah berikanlah rahmat untuknya gitu. Karena kita setelah melakukan sholat tidak keluar kemana-mana melainkan menetap di tempat kita sholat itu. Dalam riwayat, barang siapa yang sholat kemudian dia masih menetap di tempat sholatnya, maka malaikat datang berdoa, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah berikanlah kasih sayang rahmatmu kepadanya. Dan masih banyak lagi keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Cukuplah bahwasanya satu malam itu adalah dilipat gandakannya amal soleh kita ini gitu 83 tahun lamanya, di mana usia kita belum tentu melebihi 83 tahun tersebut gitu. Nah, maka adapun kapan malam Lailatul Qadarnya, ini pembahasan terakhir. Ada yang mengatakan di hari-hari ganjil. Di hari-hari ganjil. Ada yang sebagian fokus di malam 21, ada yang mengatakan 23, dan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya di malam 27 Ramadan, maka di situ fokus yang lebih, khususnya di malam-malam ganjil. Semoga berpapasan amal soleh kita itu berpapasan di malam Lailatul Qadar itu, yang kemudian pahalanya akan Allah lipat gandakan 83 tahun. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.